Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rida Amana Sabila, mahasiswi program studi PIAUD semester 4 dengan NIM 221952. Saya akan menjelaskan ilmu tajwid pada perkuliahan mata kuliah Kikiwiti yang diampu oleh dosen Ibu Nurus Sofi Hamalatil Jannah SPD MPD. Baiklah, langsung saja. Tajwid adalah istilah dari bahasa Arab yang secara harfiah memiliki makna melakukan sesuatu dengan indah atau bagus. Tajwid berasal dari kata jawada, juga berarti mengeluarkan huruf dari tempatnya dengan memberikan sifat yang ada pada setiap huruf. Kemudian secara garis besar, ilmu tajwid adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara mengucapkan huruf-huruf yang ada di dalam kitab suci Al-Quran. Adapun dalil mempelajari ilmu tajwid, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Muzammil ayat 4 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Auzid alaihi warattilil Qur'ana tartil, yang artinya atau lebih dari 1/2 itu dan bacalah Al-Quran dengan perlahan-lahan. Ayat ini jelas menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh Nabi Muhammad SAW untuk membaca Al-Quran dengan tartil, dengan memperindah ucapan pada setiap huruf-hurufnya. Kemudian menurut para ulama, hukum mempelajari ilmu tajwid adalah fardu kifayah yang ditanggung oleh kelompok-kelompok umat. Kemudian bagi mereka yang telah mempelajari tajwid, maka hukum mengamalkan tajwid adalah fardu ain atau wajib di setiap kali membaca Al-Quran. Nah, kemudian tujuan daripada ilmu tajwid adalah memelihara bacaan Al-Quran dari kesalahan dan perubahan serta memelihara lisan daripada kesalahan membacanya. Hukum-hukum tajwid diantaranya ada hukum sukun dan tanwin. Kemudian hukum mim sukun, hukum mim tasdid dan nun tasdid, hukum lam ta'rif, dan juga hukum qalqalah. Baiklah, saya akan memberikan contoh daripada hukum nun sukun dan tanwin pada Quran Surat Al-Hab ayat kedua, di mana bunyinya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ma aghna anhu, di mana di situ nun sukun bertemu dengan huruf H. H ini merupakan huruf daripada izhar. Nah, izhar ini masuk ke dalam hukum nun sukun dan tanwin. Kemudian selanjutnya pada Quran Surat Al-Bayyinah ayat keempat. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ. Pada kata atau kalimat mim ba'di, di mana di situ nun sukun bertemu dengan huruf ba, maka hukum membacanya yaitu iqlab. Di mana di situ nun sukun itu tidak dibaca jelas, melainkan diganti dengan huruf mim. Pada Quran Surat Al-Fil ayat keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Tarmihim bihijaratim min sijil. Di mana di sini hukum mim sukun. Tarmihim bihija. Mim sukun bertemu dengan huruf ba, di mana ba di sini hukumnya itu ikhfa safawi, karena ikhfa safawi terdapat satu huruf saja, yakni ba. Maka dari itu hukum mim yang terdapat pada Quran Surat Al-Fil ini bertemu dengan huruf ba, maka hukumnya ikhfa safawi.
Kemudian contoh daripada hukum qalqalah, di mana qalqalah ini terdapat 2 macam, yakni qalqalah sugro dan qalqalah kubro, dan hurufnya ada 5 yang biasa disebut dengan baju di toko. Nah, contoh daripada qalqalah sugro terdapat pada Quran surat At-Tin ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Tsumma radadna. Nah, dal di sini dal sukun terdapat di tengah ayat. Jadi tidak diwaqafkan, maka hukumnya ini qalqalah sugro. Kemudian qalqalah kubro terdapat pada Quran surat Qaf ayat 5 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim fi amrim marij. Nah, jim pada ayat tersebut terdapat di akhir kalimah dan bertanwin kasroh. Itu diwaqafkan, maka hukumnya qalqalah kubro. Kemudian yang terakhir contoh daripada idgham mimi, di mana terdapat pada Quran surat Al-Quraisy ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi at'amahum min ju'. At'amahum min ju', di mana idgham mimi ini hanya terdapat satu, yakni mim. Mim sukun bertemu dengan mim, maka hukumnya idgham mimi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.